Kembali lagi teman-teman, kesempatan kali ini saya ingin menceritakan satu peristiwa yang pernah saya lakukan, untuk mengukur seberapa level critical thinking dari peserta didik di kelas yang saya ampu. Jadi sekitar tahun 2019 di sebuah kelas saya pernah menceritakan tentang peristiwa tsunami yang terjadi di Aceh, yang ketika itu banyak menghancurkan dan merobohkan bangunan serta rumah. Akan tetapi sebagaimana informasi yang beredar, bahwa Masjid Raya Baitur Rahman itu tetap kokoh berdiri, artinya tidak hancur sepenuhnya, bisa digunakan sebagai tempat evakuasi dari korban tsunami ketika itu. Selanjutnya cerita saya lanjutkan, ketika tsunami terjadi ternyata tidak hanya Masjid Baitur Rahman yang kokoh berdiri, tetapi makam Cut Nyakdin, seorang pejuang perempuan yang berasal dari Aceh, tidak hancur, bahkan tidak hancur sedikit pun. Cerita ini tentu saja saya desain untuk memancing, seberapa kritis dari peserta didik ini. Cerita saya awali dengan gambaran korban, bangunan yang roboh dan lain sebagainya adalah untuk menumbuhkan simpati. Ketika simpati ini sudah mulai tumbuh, biasanya critical thinking-nya akan melemah. Nah, asumsi saya adalah peserta didik sudah mengetahui bahwa Cut Nyakdin ini berasal dari Aceh atau pahlawan nasional perempuan yang berasal dari Aceh. Sehingga asumsi saya, mereka akan langsung mengasosiasikan atau menyimpulkan bahwa makamnya juga ada di Aceh. Sehingga ketika saya ceritakan bahwa makam Cut Nyakdin ini berdiri kokoh, kemungkinan besar dugaan saya mereka akan langsung menyimpulkan bahwa tsunami menerjang makam tersebut dan makam tersebut tidak hancur. Nah, ada semacam bias kognitif di situ, yang itu yang memang ingin saya uji di situ. Biasanya pertama di sini ada bias kaitan dengan kepercayaan. Dalam pikiran saya, peserta didik punya kepercayaan bahwa sangat mungkin orang-orang tertentu dengan karomah-karomah tertentu itu makamnya tidak akan hancur meskipun diterjang tsunami sebesar apapun. Ketika kemudian saya ceritakan bahwa makam Cut Nyakdin itu tidak hancur ketika tsunami di Aceh terjadi, saya kasih jeda tuh. Terus kemudian saya lihat ekspresi dari peserta didik, dan sebagian besarnya adalah menunjukkan rasa kagum. Wow gitu. Barulah informasi yang utuh saya berikan bahwa makam Cut Nyakdin tidak rusak, tidak hancur ketika terjadi tsunami di Aceh karena memang makam Cut Nyakdin ada di Sumedang. Sehingga ketika peristiwa terjadi ya tidak terkena tsunami. Tsunami yang terjadinya di Aceh, makamnya ada di Sumedang. Kelas kemudian lumayan ramai ya, sebagian tertawa karena mungkin merasa tertipu, sebagian ya diam entah apa yang ada dalam pikiran mereka. Nah, di sini kalau kita cermati, informasi yang saya berikan tadi itu semuanya adalah informasi yang benar. Tidak ada informasi yang keliru yang saya sampaikan sejauh pengetahuan saya ya. Tetapi memang informasi yang saya berikan tadi memang sengaja saya desain, agar mereka membuat kesimpulan yang keliru. Maka dari cerita ini sebenarnya kalau memang critical thinking ini sudah terbangun, alih-alih langsung menyimpulkan bahwa makam Cut Nyakdin itu ketika peristiwa Aceh memang kena terjangan tsunami, harusnya adalah memeriksa beberapa informasi dasar yang diperlukan. Pertama, berapa besar skala tsunami itu terjadi? Kenapa kok nggak menghancurkan makam? Kedua, seberapa kokoh konstruksi bangunan makam? Ketiga,
di mana lokasi makam, apa jauh jaraknya dari bibir pantai, ya, sehingga makamnya tetap utuh. Ketika peserta didik itu mencoba memeriksa, alih-alih langsung menyimpulkan, itulah salah satu contoh dari sebuah proses critical thinking. Penggalian informasi-informasi dasar itu tidak dilakukan, tentu saja akan membawa pada kesimpulan yang keliru. Nah, dalam kasus yang saya ceritakan ini, saya kira ada 3 hal yang membuat kesimpulannya bisa keliru. Pertama, di dalam otak kita itu memang ada bias, oke, dan dalam hal ini, dalam hal cerita yang saya ceritakan adalah bias berkaitan dengan kepercayaan kita terhadap apa yang kita sebut misalnya sebagai karomah. Sehingga ya mungkin saja orang-orang tertentu itu memiliki karomah-karomah tertentu, dan dalam kasus ini adalah makam yang tidak hancur ketika tsunami terjadi karena memang Cut Nyak Dien ini adalah seorang pejuang muslim wanita, okay, yang dimiliki oleh Indonesia, sehingga wajar saja makamnya tidak hancur ketika tsunami terjadi. Kedua, ketiadaan dari informasi-informasi dasar. Saya selalu percaya bahwa ketika informasi dasarnya itu tidak dimiliki atau ketika informasi dasarnya itu keliru, maka tidak akan mungkin untuk bisa menghasilkan kesimpulan yang benar. Ketiga, adanya logical fallacy atau kerancuan dalam berpikir yang dalam kasus cerita tadi adalah appeal to authority, bahwa ketika sebuah informasi diceritakan oleh orang yang lebih tinggi, yang dalam hal ini adalah seorang pengajar terhadap peserta didik, maka informasi tadi akan selalu benar. Kesimpulannya akan selalu benar. Nah, ini yang dalam kasus cerita tadi yang saya kira membuat kesimpulan yang ditarik salah. Maka critical thinking, berpikir kritis, akan membantu kita untuk membuat sebuah kesimpulan yang benar.